Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk selalu memperbaiki keimanan kita dan ketakwaan kita, kualitas diri kita, agar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkualitas, termasuk perhatian kita kepada anak-anak kita, agar menjadikan anak-anak kita ini anak-anak yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang tua yang tidak memberikan arahan kepada anak-anaknya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang setiap apa yang diamanahkan, termasuk itu adalah anak-anaknya. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya tentang segala kenikmatan yang sifatnya adalah berupa harta atau anak atau kesehatan atau waktu dan seterusnya. Maka dari itu, dalam rangka mempersiapkan jawaban yang paling baik di hadapan Allah, kita persiapkan selama hidup kita, selama waktu yang masih Allah berikan kepada kita, untuk bisa menjadikan kualitas diri kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan terbaik untuk kita semua. Sampai hari ini tidak ada teladan yang lebih baik daripadanya. Maka selayaknya kita untuk mencukupkan diri mencontoh teladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mencari teladan yang lain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin waktu digantikan Ustaz Fatih sampai mana gitu? Fadilatul Aifah, fi Fadilatul Aifah, sampai pada halaman yang ke-40, judul keutamaan menjaga kehormatan. Sampai selesai apa boten? Atau sampai paragraf mana? Atau belum bahas itu malahan? Biar tidak mengulang kalau sudah membahas. Halaman pinten malam itu? 39. Oh, beda halaman ya. Sing bunyinya di 14 yang bawah. Sampai faya bunayya kun syarifan nafsi bi'ifatik, itu sudah belum? Sudah ya. Sampai tak delok. Oh, sampai iku. Sampai kalau di kitab yang sama halaman 41. Halaman 41 faya bunayya kun syarifan nafsi itu diurut nanti sampai ada kalimat tawajjahtu. Tawajjahta. Kita lanjut nggih. Sudah ketemu ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala, ya bunayya, wahai anakku, al-iffatu taju man la tajalah. Kehormatan itu adalah merupakan mahkotanya orang yang tidak memiliki mahkota. Tajun, mahkota. Man la tajalah, orang yang tidak mempunyai mahkota. Kita baca dulu, nanti akan paham. Fahtafid bitajil iffati alladhi yaksibukal waqara. Fahtafid, maka jagalah, bitajil iffah, dengan mahkota kehormatan, dengan mahkota kehormatan. Alladzi yaksibukal waqara, yang yaksibuka, mengantarkanmu, al-waqara, dalam ketentraman, wal ihtirama. Belakang ada bangku, Pak. Mau ganti pundut di belakang. Buat nonton ibu-ibu, Pak. Monggo, masih banyak di belakang, di pundut. Mohon. Alladzi yaksibuka, yang mengantarkanmu, al-waqara, dalam ketentraman, wal ihtirama, dan kehormatan, kemuliaan, indal khasati wal amati, di hadapan orang-orang secara khusus, wal amah, ataupun di khalayak ramai, di pandangan orang-orang umum. Jadi ketemu. Amin. Jalan 14. Ini al-ifatu taju man la tajalah. Saya baca baru sampai sini. Ini tadi. Al-khosah, ya, baru sampai sini. Oh iya. Oke, kita lanjut. Jadi pesan selanjutnya, Syekh Muhammad Syakir ini memesankan kepada orang tua, memberitahukan kepada orang tua agar memahamkan kepada anaknya bahwa al-iffah, kehormatan itu adalah mahkotanya orang yang tidak memiliki mahkota. Artinya apa? Artinya kehormatan itu akan senantiasa ada pada diri seseorang, ya, saat dia bisa menjaga kehormatan tersebut. Artinya kehormatan dalam diri seseorang itu sifatnya tidaklah selalu tetap dan paten dalam diri seseorang. Dia akan bisa tetap selama dia bisa menjaga, dan kehormatan pada diri seseorang itu pun akan hilang di saat dia tidak bisa menjaga. Ini perlu kita pahami, orang tua dan anak. Anak kita pahamkan, "Cung, sampean ya jaga kehormatanmu. Nek sampean jaga, sampean akan mulia. Nek gak njogo, itu akan hina."
Maka kalimat selanjutnya itu adalah perintah menjaga. Fahtafid, jagalah bitajil iffah, dengan mahkota kebenaran, kehormatan. Nah, karena apa? Karena ada juga yang menghiasi dirinya itu dengan bukan mahkota kehormatan, tapi mahkota keburukan. Ya, sebenarnya ya bukan, nggak pantas ya dinamakan mahkota keburukan, bukan mahkota kalau keburukan. Ya. Tapi ada orang-orang yang menghiasi dirinya itu dengan kehinaan, sehingga dia tidak akan pernah memiliki sebuah kehormatan. Ketika seseorang itu bisa menjaga kehormatannya, ya, maka kehormatan itu nanti akan mengantarkan dirinya kepada al-waqar. Al-waqar itu adalah sebuah kedamaian dalam hati, wal ihtiram, dan kepada kemuliaan. Itu semuanya itu ada pada menjaga kehormatan. Nah, kehormatan ini ya, khususnya dalam kehormatan di dalam menjaga sebuah pribadi ya, pribadi seseorang. Maka menjaga kehormatan pribadi seseorang ini itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau itu ya selalu menggantungkan dirinya kepada Allah, tidak menggantungkan kepada manusia. Saat di awal-awal dakwah, Rasulullah dikucilkan, Rasulullah dihina, Rasulullah apalah semuanya, berbagai macam bentuk kesakitan itu dilancarkan. Tapi Rasulullah nggak pernah meminta belas kasihan. Monggo di belakang ada bambu, Mas Zaki, Mas Heri, monggo ada bambu, bisa diambil untuk ini. Jadi Rasulullah di saat seperti itu tidak pernah meminta belas kasihan kepada manusia, bahkan kepada orang muslim sendiri diantaranya pun, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya yang masih muslim, itu Rasulullah nggak pernah minta bantuan, maksudnya belas kasihan, enggak. Apalagi sama orang kafir. Dalam rangka apa? Menjaga kehormatan izahnya dirinya. Dia hanya menjaga dan meminta kehormatan, belas kasihan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sisi dalam sisi menjaga harta misalkan, Rasulullah semiskin-miskinnya Rasulullah tidak pernah yang namanya minta-minta, nggak pernah, karena Rasulullah itu menjaga iffah. Maka sampai Rasulullah sendiri beliau mengatakan al-yadu ulya khairun minal yadi sufla. Tangan yang berada di atas itu lebih baik dari tangan yang berada di bawah. Sampai Rasulullah mengatakan di lanjutan hadis tersebut, wa may yasta'fif ya anhu, barang siapa yang dia menjaga kehormatannya, yu'affuhullah, Allah akan memberikan kehormatan pada dirinya. Wa man yastaghni, dan barang siapa yang dia merasa cukup, merasakan membuat dirinya itu menjadi cukup, ya yughnihullah, maka Allah akan mencukupkan dirinya. Jadi semiskin apapun, sebutuh apapun Nabi kita itu, nggak pernah Nabi kita itu meminta-minta kepada orang lain. Sampai dalam hadis riwayat Ahmad itu Rasulullah bersabda begini, la tas'alu ya la tas'alu man tas'alu fi ghairi faqirin faka'annama ya'kulul jamra. Barang siapa yang
meminta-minta padahal dia bukan orang fakir, bukan orang miskin, maka seakan-akan dia memakan makanan al-jamro. Jamro itu adalah ya bara api. Jadi seperti itu sampai perintahnya larangan untuk meminta-minta ini. Kenapa? Karena kita menjaga harga diri kita. Termasuk menjaga harga diri kita pribadi adalah menjaga kalau seorang perempuan berarti menjaga kehormatannya. Ya, kalau perempuan itu kehormatannya itu ada pada auratnya, lesannya. Perempuan yang membuka auratnya, maka secara otomatis dia akan jatuh kehormatannya. Perempuan yang mau digoda sama laki-laki yang tidak mahram, maka otomatis jatuh harga dirinya. Maka kalau kita merenungkan ya ikhwan sekalian, Islam itu datang bukan menghinakan perempuan. Ini yang seringkali disalahpahami oleh kaum wanita. Salah paham, diantaranya salah paham bahwa Islam itu seakan syariatnya mendolimi perempuan, karena wanita itu ya hanya dibatasi nikah dengan satu laki-laki, tapi laki-laki dibolehkan menikah dengan 4 istri. Ini kalau salah paham wanita ini ya salah paham, maka dia akan merasa terbebani dan merasa terdolimi dengan syariat Allah. Padahal tidak. Islam itu ya sangat menghargai bahkan memuliakan kaum perempuan. Dulu perempuan-perempuan sebelum datangnya Islam, mereka itu menjadi budak-budak yang diperjualbelikan. Bahkan ya perkawinan itu tidaklah diikat dengan yang kuat, tapi cukup ya sebatas semacam jual beli begitu saja. Bahkan dahulu kalau wanita yang sudah berusia 30 ke atas kok belum menikah, maka dia memberikan tanda di hadapan rumahnya dengan kain ya semacam kain putih begitu, yang dimana tanda itu bermakna membolehkan siapapun yang pengen menggauli dirinya. Sampai seperti itu. Nah, kemudian Islam datang, ya Islam datang untuk memuliakan perempuan. Semuanya itu dihapus, bahkan perempuan ini diangkat derajatnya. Jika ingin memiliki seorang perempuan, maka dia harus melalui akad nikah yang syah. Loh, kan nggak harus 4 ustadz gitu ya, nggak harus 4 jatahnya, kan 1 sama 1 kan bisa. Nggak begitu, perbandingannya itu harus fair, ya harus sebanding. Dulu sebelum ada syariat ini adalah laki-laki boleh menggauli siapapun, nikah berapapun, gak dibatasi. Tapi setelah ada Islam, maka nikahnya dibatasi. Bukankah ini sebuah kemuliaan untuk perempuan? Termasuk perempuan disyariatkan untuk menutup auratnya. Perempuan itu diperintahkan untuk menyentuh hanya kepada laki-laki yang mahram baginya. Nah, semuanya itu adalah untuk memuliakan perempuan, sampai turun hadis dari Rasulullah yang bunyinya ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-solihah. Dunia ini adalah permata, perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita solihah. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam itu mengangkat derajat perempuan, kehormatan perempuan.
Nah ini penting ya. Jadi jangan sampai salah, kaum perempuan itu jangan sampai salah dengan syariat Islam ini. Nah kemudian hidup kita ini, ikhwan fiddin, hidup kita ini berjalan selaras ya, selalu kita itu menjaga dengan kehormatan kita. Kenapa? Karena di hadapan makhluk itu kita tidak boleh menurunkan kehormatan kita, nggak boleh. Ya. Sekali lagi, di hadapan sesama makhluk kita tidak boleh merendahkan harga diri kita. Haram, nggak boleh. Ya. Tapi kalau di hadapan Allah kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya, serendah-rendah. Bahkan anggota tubuh kita yang paling mulia berupa kepala, jidat ini, kalau berhadapan dengan Allah, kita taruh di mana? Ditaruh di tempat yang paling rendah, di lantai yang biasa kita injak-injak. Kita letakkan kepala kita di atas lantai karena kita berhadapan dengan Zat yang maha mulia. Tapi kalau di hadapan makhluk nggak boleh. Kita merendahkan diri itu nggak boleh. Kita harus menjaga harga diri kita, harus menjaga. Tapi tidak boleh sombong, tidak boleh sombong. Jadi menjaga kehormatan dengan sombong itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau menjaga kehormatan diri itu adalah menjaga kehormatan yang ada di dalam dirinya sendiri, ya. Tapi kalau kesombongan itu adalah ya membanggakan dirinya dari orang lain. Ini nggak boleh. Nah maka menjaga kehormatan ini begitu sangat penting untuk diri kita, sehingga kaum muslimin kalau dalam untuk dirinya sendiri itu bisa menjaga kehormatan, maka dalam dirinya itu akan mulia dan masyarakat itu akan mulia. Coba bayangkan negara kita ini ya, hukum keadilannya, kalau dia punya harga diri, disuap nggak mau, disogok nggak mau, nggak boleh. Rasulullah sudah mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyuap, yang disuap semuanya di neraka, nggak boleh. Ya, hukum keadilan tidak bisa dibeli. Betapa mulianya keadilan di dalam negeri kita. Tapi enggak, ya. Hukum kita ini yang menang siapa yang bisa membeli, jadi belanja sekarang itu tidak hanya di mall-mall Pak, belanja bisa di apa namanya mahkamah keadilan. Belanja Pak, belanja hukum. Itu masya Allah, ya. Sehingga apa? Hukum di negeri kita ini tidak dihormati oleh banyak orang, bahkan tidak dihormati oleh sebagian banyak negara. Karena murah-maritnya negara yang tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Nah, kemudian kita lanjut. Ittaqil maharima kullaha. Waspadalah kamu terhadap al-maharima kullaha, seluruh hal-hal yang haram. Seluruh hal-hal yang haram. Wa idza masyaita, dan apabila engkau berjalan fit tariqi, di suatu jalan, fala tamla ainaika, maka janganlah tamla kamu penuhi ainaika, kedua matamu, minan nisa'i, dari perempuan, wala tukallimil mar'ata wala tukallimim ra'atan, dan janganlah kamu berbicara pada perempuan laisat dzata rahimin, yang bukan mahram.
dzata rahimin mahramin, yang tidak memiliki hubungan mahram minka, darimu. Nah ini sampai dalam berjalan pun itu kita disuruh untuk menjaga kehormatan. Di dalam berjalan menjaga kehormatan kita itu adalah diantaranya menjaga kedua mata kita untuk tidak selalu, bahasa bebasnya adalah melirik sana melirik sini, yaitu melihat siapa? Perempuan-perempuan yang kita jumpai di jalanan. Anak wong wedok dilirik cah ayune, kiri didelok meneh cah eleke, didelok kanan kiri. Tiap ada perempuan dilihat itu kita akan diperhatikan oleh banyak orang. Mesti dirasani wong iku lho melirik ngawasina. Nah ini akan menurunkan harga diri kita. Aja lewat ning ngarepe engko ndak diwasi. Dan jangan pula kamu berbicara dengan perempuan yang enggak mahram. Jadi berbicara dengan perempuan yang tidak mahram itu ya tidak diperbolehkan kecuali ada kepentingan. Ya. Jadi ngobrol dengan perempuan itu sebenarnya juga lama kelamaan akan menurunkan izah kita, Sering berbicara itu didelok orang itu nggak pantas kalau itu bukan mahramnya. Nah, ini bagi saya kadang-kadang sulit karena hidup saya ini dikelilingi oleh banyak sekali perempuan. Tiap hari harus berbicara dengan perempuan. Ya, tapi saya jarang ngantor, bahkan kantor pun saya siapkan untuk ustadz sendiri, untuk ustadzah sendiri. Ya, tidak jadi satu, ada 2 kantor. Untuk apa? Tadi menjaga sebuah kehormatan. Wa iyyaka, dan jangan sampai kamu antakhluwa bi imra'atin, berdua-duaan dengan perempuan. Antakhluwa itu menyendiri dengan perempuan. La yahillu laka, yang perempuan itu tidak halal bagimu al-maqamu ma'aha, menetap atau berduaan, ya. Makom itu berdiam diri, ma'aha, bersama perempuan itu. Ya, duduk-duduk bareng ya, dengan perempuan itu akan menjatuhkan harga diri kita. Baik itu harga diri laki-laki ataupun harga diri seorang perempuan. Na'udzubillah. Wa'tamir bi amrillah fi kitabihil aziz, dan i'tamir bi amrillah, berpegang teguhlah dengan perintah Allah fi kitabillah, di dalam kitabnya Allah, yaitu Al-Quranul Karim Al-Aziz, yang mulia. Apa? Berpegang teguh, disuruh pegang teguh di dalam Al-Quranul Karim, ya, yaitu khususnya di dalam ayat yang dicantumkan di sini, surat An-Nur ayat yang ke-30. Surat An-Nur ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, apa yang diperintahkan Allah untuk mengatakan kepada orang-orang beriman itu? Perintahnya adalah yaghuddu min absarihim, untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ghadul basar, bahasanya itu adalah ghadul basar, menundukkan pandangan. Kemudian wa yahfazu furujahum, dan menjaga furujahum
furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, anggota tubuh yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah wasilah atau perantara mengantarkan seseorang, ya, kalau dia itu baik maka mengantarkan seseorang kepada hidayah. Kalau dia itu buruk maka akan mengantarkan kepada sebuah keburukan, khususnya adalah dalam hal perzinahan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan yang pertama adalah yaghuddu min absarihim, yaitu menundukkan pandangan? Karena segala sesuatu, baik itu yang berupa kebaikan atau keburukan, itu dimulai dari pandangan. Dimulai dari pandangan. Apapun itu, ya, dimulai dari pandangan. Melihat, kita belajar, ya, itu adalah kita memulainya dengan melihat, ya. Kalau kita itu melihat, membedakan antara warna pun dengan penglihatan, sehingga orang itu bisa membedakan mana wanita yang cantik, mana wanita yang jelek. Dan itu akan diterjemahkan hati seseorang. Ketika matanya melihat wanita cantik, maka hatinya akan berkata, wah, aku pengen memiliki dirinya. Jadi penyebab utama yang paling pertama disebutkan Allah yaitu pandangan, dan disebutkan Allah akibat yang paling bahaya yaitu adalah perzinahan. Maka disebutkan wa yahfadzu furujahum, ya, menjaga kemaluan mereka. Artinya seakan-akan Allah itu pengen mengatakan kepada kita, siapa yang bisa menjaga pandangannya, insya Allah dia pasti bisa menjaga kemaluannya. Artinya tidak akan terjerumus pada perzinahan. Maka ketika Ali bin Abi Thalib, ya, itu melihat anak kecil yang Amrod itu adalah laki-laki kecil yang dia itu lucu, ya, putih, halus kulitnya, kemudian nggak punya jenggot. Nah, pada waktu itu Ali itu agak kayak takjub gitu melihat laki-laki kecil itu, kok laki-laki itu kok ganteng gitu ya, kayak apa ya, laki-laki kok kulitnya kok lembut, ganteng, putih gitu. Ali ini masih terus. Lah, ketika Ali ini melihat terus, maka kepalanya Ali itu dipegang sama Rasulullah, dibelokkan. Habis itu Ali dinasihati sama Rasulullah, ya Ali, la tattabi an-nadratan nadrah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang selanjutnya. Fa inna lakal ula, pandangan pertama adalah milikmu, walaysa laka tsaniyah, dan pandangan kedua bukan lagi milikmu. Rasulullah mengatakan lagi, an-nadru sahmun min sihami iblis. Pandangan itu adalah salah satu anak panah dari anak panahnya iblis. Nah, jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita itu melihat wanita, ya, maka kalau kita melihat yang pertama kali, oke lah, anggaplah itu rezeki jenengan gitu ya. Anggaplah itu rezeki jenengan, tapi jangan kemudian yang kedua kali dibolak balik nih, wah, lah iya, kok ono menungso kok iso api kaya ngene. Nah, itu banyak sekali sekarang itu seliweran di sini nih, seliweran. Kadang-kadang tanpa kita buka pun itu nyeliwer di HP kita. Dan anehnya, ya, setiap yang kita lihat dari perempuan-perempuan di HP ini kok jarang sing elek dulu. Ya.
agak-agak kok ayu. Mbok. Ya. Nah itu kemudian jangan kemudian langsung kita buka. Iya cah. Ini bahaya. Pertama udah langsung scroll. Nah, ini makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita ya supaya menjaga kehormatan itu adalah dengan menundukkan pandangan kita. Nah, ketika kita bisa menjaga pandangan, kemudian kita bisa menjaga kemaluan kita, maka apa kata Allah selanjutnya? Dzalika azka lahum. Itu lebih suci untuk kalian. Artinya bisa lebih menjaga kehormatan untuk kalian. Artinya berarti sebaliknya, orang yang meliarkan pandangannya ya itu tidak bisa menjaga kehormatannya. Ayat ini berkaitan erat dengan kejadian lanjutan ayat ini itu nanti ada cerita tentang Aisyah radhiyallahu anha yang kehormatannya disakiti oleh orang-orang munafik. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah dituduh melakukan perzinaan. Siapa yang nuduh, Pak? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia nuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Dengan siapa? Dengan salah seorang sahabat yang namanya Sofwan ibnu Mu'attal. Nah, jadi kehormatannya Aisyah itu betul-betul direndahkan di saat itu oleh orang-orang munafik. Ini ceritanya panjang, ceritanya. Besok insya Allah di pertemuan mungkin akan saya ceritakan ya kisahnya Aisyah ini, dan kemudian kita ambil tuh pelajaran-pelajaran ya di dalam kisah itu tentang menjaga sebuah kehormatan. Itu luar biasa sekali dalam ya kisahnya Aisyah radhiyallahu anha itu. Nah, dzalika azka lahum, itu lebih suci untuk kalian, untuk mereka. Siapa yang menjaga pandangan dan menjaga kemaluannya? Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan innallaha khabirum bima yasnaun? Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Karena yang mencuri-curi pandangan itu ya adalah ya tidak ada yang banyak orang yang tahu. Melirik itu adalah amalan yang sangat kecil sekali. Maksudnya sebentar sekali. Lirikan itu akan sangat bisa disembunyikan. Lirikan itu. Termasuk perzinahan. Gak mungkin orang itu melakukan perzinahan itu terus terang. Gak mungkin. Pasti dia akan melakukan di tempat yang sepi, tersembunyi, tidak ada orang yang tahu. Maka Allah sampaikan, Allah Maha tahu apa yang kamu lakukan. Ya, kamu melirik sana, kamu melirik sini, Allah Maha tahu. Kamu melakukan perzinahan di tengah malam yang gelap gulita, di ruang kamar yang tidak ada seorang pun yang melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu lakukan. Nah, begitulah ikhwani fiddin ya pesan Rasulullah yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada kita. Di antara kita bisa menjaga kehormatan kita adalah menjaga pandangan kita. Dengan menjaga pandangan kita, maka akan bisa menjaga hal-hal yang lain. Antara pandangan dengan menjaga kemaluan itu kan ada banyak tuh, ya prosesnya. Jadi Allah sebutkan yang paling awal dan yang paling akhir. Setelah melihat itu kan di sini di tengah-tengah sampai pada taraf perzinahan itu ada banyak, dari melihat kemudian mendekati, dari mendekati mulai ngechat, ngobrol, ketemuan, pacaran,
kemudian berani berjabat tangan, dan seterusnya sampai perzinahan. Itu banyak rentetannya, banyak. Ya. Maka ada sebuah kata-kata puisi apa itu? Dari mana datangnya cinta? Dari iya, katanya dari ya apa namanya sawah turun ke kali. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Wah, oleh tekondi. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sumbernya adalah mata. Nanti akan merembet kepada semua. Maka jagalah mata kita semua, ya, tundukkan pandangan kita. Maka dengan menundukkan pandangan mata akan menundukkan pandangan hati, insya Allah. Demikian sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Oke, monggo. Tentang larangan seorang laki-laki berbicara dengan perempuan kecuali dengan mahram. Karena yang sering kita alami, kita ini kan kadang-kadang masuk ke pasar, entah beli apa itu yang jualan banyak yang perempuan. Terus bagaimana kita tidak boleh bicara gitu? Kita tidak uji-uji agar kita tidak mirip. Kita memilih untuk membeli barang yang dijual gitu. Apa itu masuk parah yang jarang gitu? Iya. Jadi bahasa di sini adalah disebutkan wa iyyaka an takhluwa. Kalimat khalwah itu adalah yang berdua-duaan. Artinya satu laki-laki, satu perempuan berada di ruangan berdua atau di tempat berdua. Itu ya. Bukan yang dimaksud adalah bukan seperti kondisi di pasar yang banyak orang yang di situ adalah berjual beli. Tidak termasuk itu. Itu bukan khalwah namanya. Itu jamaah, rame-rame. Tapi di sini adalah kalimat khalwah. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan begini, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'ahu mahramin. Jangan sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan dengan perempuan kecuali disertai dengan mahram. Maka seringkali anak-anak santriwati ini saya sampaikan dengan hadis ini, jadi boleh pacaran ya, tapi dengan syarat ngajak bapak ibunya. Nek ape macari wong, ajak bapak ibune, ajak. Ya, biar tidak terkena hadis ini. Enggak boleh berdua-duaan kecuali disertai dengan mahram. Ya, ngajak pacare, ngajak bapaknya juga, gitu. Jadi nggak boleh ya. Jadi kalimat khalwah, ya khalwah itu adalah menyendiri, berdua-duaan. Wallahu a'lam. Ya. Kalau suntik ke suster kan di tempat ruang kamar sendiri. Oh gitu. Oh, ini berduaan apa enggak ini? Ya, disuntik. Dokternya perempuan, ya pasiennya laki-laki. Tentu ya di dalam dokter ini ruangan itu nggak mungkin memasukkan banyak pasien, laki-laki sendiri. Apakah ini termasuk? Ya, maka ini adalah masuk dalam bab darurah. Ya, kalau al-darurah dalam kaidah usul fikih itu disebutkan al-daruratu tubihul mahdhurat. Kondisi yang mendesak itu akan membolehkan ya bahaya yang dilarang. Ya. Artinya kalau dia itu tidak ada dokter nih ya, tidak ada dokter kecuali dokter perempuan itu, maka dalam kondisi yang mendesak ini diperbolehkan sekedar untuk keperluan berobat, tidak lebih daripada itu. Maka termasuk ya sekarang ternyata dokter spesialis kandungan itu banyak yang laki-laki. Ya, kadang-kadang parahnya ada perempuan yang dia ini sesar melahirkan, kemudian yang menangani dokter
laki-laki. Nah, ini kan masalah ya. Maka sebisa mungkin, semaksimal mungkin buat istrinya yang dalam kondisi ini sesar gitu ya, maka sebisa mungkin mencari dokter spesialis kandungan yang perempuan. Nah, di saat itu sudah berusaha maksimal kok tidak ada, ya cuma satu-satunya ini saja dokter spesialis kandungan laki-laki. Kalau tidak ke dia, istri saya mungkin bisa jadi resikonya meninggal. Maka ini tidaklah mengapa dalam ya urusan yang darurat itu saja. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kecuali pasien tadi aku njaluk suster iku, mau sing iku. Nah, ini nggak boleh nih. Dan diusahakan untuk memaksa untuk bisa membersamai selama tidak ada larangan. Iya. Sering kejadian ini. Nah, saya ikut masuk selama tidak ada larangan. Betul. Iya. Biasanya cuma apa? Cuma kebiasaan pasien wanita masuk sendiri, padahal dibersamai oleh suami atau mahramnya itu tidak masalah. Kita usahakan untuk membersamai. Harus membersamai. Ya, harus membersamai. Ya. Jika itu dokternya laki-laki, harus membersamai. Kalau jenengan disuruh keluar, jangan mau. Harus negosiasi bagaimana saya tetap bisa membersamai. Gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.